Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Algoritma dan Pemrograman 1 ingin mempresentasikan tentang tugas besar Algoritma dan Pemrograman 1 mengenai aplikasi yang kami bangun, yaitu aplikasi informasi spesifikasi laptop. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rael Simanjuntak, lalu ada Rio Permana, Rifki Febrian, dan Selastian Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang pembuatan aplikasi hingga ke ruang lingkup. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, laptop merupakan kebutuhan yang wajib bagi mahasiswa maupun karyawan yang bekerja di bidang startup dan sebagainya. Biasanya, orang awam akan kebingungan ketika ingin membeli laptop, dan tidak jarang juga salah membeli device karena tidak sesuai dengan bobot pekerjaannya. Maka dari itu, untuk membantu para customer agar tidak salah memilih, dibutuhkan sebuah informasi yang sudah dirangkum dan mudah dimengerti oleh para customer. Maka dengan perkembangan teknologi sekarang, hal tersebut dapat difasilitasi dengan sebuah aplikasi informasi yang akan membantu para customer. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membangun aplikasi informasi yang akan menunjukkan data, aspek spesifikasi maupun harga. Dengan aplikasi yang akan kami bangun, diharapkan aplikasi ini dapat membantu untuk memilih laptop dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bobot pekerjaan. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi saat ini. Dengan membangun sistem aplikasi penjualan, diharapkan menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi. Oleh karena itu, mengacu permasalahan di atas, topik yang akan kami bangun aplikasi informasi spesifikasi laptop. Yang kedua, ada rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mencetak brosur dan katalog. Yang kedua, kurangnya efektivitas untuk customer dalam memilih produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk toko luxury laptop dalam menjual dan menawarkan produk kepada customer. Yang keempat, dengan menggunakan aplikasi untuk penjualan laptop ini menjadi metode yang efektif untuk transaksi jual beli. Yang ketiga, manfaat aplikasi yang dibuat. Yang pertama, memudahkan customer dalam memilih laptop. Yang kedua, akan menjadi nilai plus bagi counter pemiliknya di mata pembeli karena menyediakan fasilitas untuk memudahkan pembeli dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh owner. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan aplikasi ini, pekerja dapat melihat spesifikasi dan tidak akan salah menentukan harga apabila lupa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh owner ketika negosiasi. Dengan itu, aplikasi ini diharapkan dapat membuat pekerjaan lebih efisien karena dapat menghemat waktu. Yang keempat, ada ruang lingkup. Sistem informasi penjualan memiliki cangkupan yang sangat luas. Oleh karena itu, kami membatasi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam ruang lingkup. Adapun ruang lingkup masalah yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan daftar merek dan model laptop. Yang kedua, menyediakan detail spesifikasi seperti prosesor, RAM, penyimpanan, kartu grafis, dan lain-lain. Yang ketiga, menampilkan harga terkini. Yang keenam, menawarkan rekomendasi laptop berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Febrian. Berikut ada beberapa landasan teori. Yang pertama ada pemrograman. Pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan program jika dipahami dalam konteks teknologi informasi adalah
Aplikasi yang digunakan untuk melakukan tugas atau masalah seperti aplikasi untuk mengerjakan dokumen, desain grafis, perhitungan, dan aplikasi lainnya. Yang kedua ada Pseudo Code. Pseudo Code merupakan kode tiruan yang berkaitan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau bahasa kode pemrograman. Jika kita deskripsikan secara bebas, maka kata Pseudo Code berarti tiruan atau peniruan kode bahasa pemrograman. Pada awalnya, Pseudo Code merupakan bahasa yang memungkinkan pemrograman memikirkan suatu masalah untuk dipecahkan tanpa harus memikirkan struktur bahasa pemrograman tertentu. Penulisan struktur tersebut tidak mempunyai aturan dalam Pseudo Code. Pseudo Code digunakan untuk mempresentasikan logika sebuah program secara sistematis tanpa harus melihat bahasa pemrogramannya. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Flowchart dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan pemrosesan, ataupun keduanya. Lalu selanjutnya ada hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber dengan topik wawancara dengan manajer operasional mengenai membangun aplikasi informasi spesifikasi laptop. Oleh karena itu, kami mewawancarai salah satu manajer toko yang bertempat di toko laptop tersebut. Dengan terlaksana kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dan mendapatkan nilai yang baik, serta bermanfaat bagi para pembacanya. Lalu yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari wawancara ini adalah memperoleh informasi untuk dijadikan data yang akan membantu dalam membuat aplikasi yang akan dibangun. Mengimplementasikan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Memahami dan menguasai kegiatan wawancara, serta meningkatkan pemahaman customer tentang spesifikasi laptop. Yang ketiga ada topik. Topik dari wawancara ini yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab mengenai riwayat usaha luxury laptop, jual beli laptop, dan strategi pemasarannya. Lalu yang keempat ada waktu dan tempat. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 26 Desember 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Luxury Laptop, toko jual beli laptop. Lalu yang kelima ada kesimpulan wawancara. Dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kami buat dapat membantu customer yang kurang memahami spesifikasi laptop yang dibutuhkan. Juga mempermudah pengerjaan karyawan di toko tersebut sehingga pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir kerugian bagi owner dan memberikan nilai plus dari sudut pandang customer. Lalu berikutnya ada bab 3, yaitu analisis kebutuhan pengguna. Aplikasi informasi ini ditujukan untuk customer yang hendak menjual maupun membeli laptop. Customer umumnya ingin mendapatkan informasi seperti prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, kartu grafis, dan fitur koneksi. Selain itu, data daya tahan baterai dan rekomendasi penggunaan juga penting. Aplikasi yang mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam hal ini, aplikasi dapat memberikan opsi pembandingan spesifikasi antar laptop serta fitur pemantauan kinerja yang dapat membantu pengguna mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi laptop mereka. Aplikasi sistem informasi spesifikasi laptop ini mempunyai dua pengguna, yaitu satu admin. A. Admin sebagai pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data dan user lain. B. Admin dapat menambah dan menghapus yang ada di menu aplikasi. Yang kedua ada customer. Customer akan langsung diarahkan ke menu di mana dia mendapatkan memilih kategori terlebih dahulu. B. Dapat melihat list laptop sesuai dengan kategori yang ia pilih. C. Customer dapat melihat berbagai spesifikasi laptop yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart mengenai aplikasi informasi spesifikasi laptop. Nah, baik. Jadi di sini ada
deklarasi dari kategori ya. Yang pertama itu ada kategori gaming, ada laptop content creator, kemudian ada laptop pelajar yang dimana ini dideklarasikan oleh array 2 dimensi. Dan kemudian di sini juga ada menu login, ada ulang login, ada menu admin, kemudian ada ulang lihat, kemudian ada ulang tambah, kemudian ada ulang hapus, dan juga ada menu user yang dimana ini di sini itu menggunakan boolean. Nah, baik, kita langsung saja. Ketika kita memulai, maka kita akan disuguhkan 3 menu pertama, yaitu ada admin, kedua ada GUES, dan yang ketiga ada panduan user. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari nomor 3 dulu, yaitu panduan user, yang dimana panduan user ini diperuntukkan untuk pengguna yang belum mengetahui atau belum tahu cara menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi panduan user ini langkah-langkah cara untuk menggunakan aplikasi ini. Dan ketika user atau pengguna sudah paham tentang aplikasi ini, maka user bisa memilih ke menu nomor 2, yaitu GUES, yang dimana ketika kita memilih GUES, maka kita akan disuguhkan lagi menu kategori. Ada kategori gaming, kategori content creator, dan juga kategori pelajar. Nah, kemudian ketika di sini hanya ada 3 kategori, dan ketika kita salah menginput, mungkin ketika kita mungkin masukkan nomor 4, maka aplikasi ini akan memberitahukan kita, maaf, nomor yang Anda masukkan tidak ada, dan kemudian akan bertanya apakah Anda ingin memilih kembali kategori. Nah, ketika kita memilih kembali kategori, maka kita akan kembali lagi ke menu kategori, yang dimana ketika kita memilih satu kategori gaming, maka akan di sini akan mengambil data laptop dari array yang sesuai dengan kategori yang telah dipilih, dan kemudian akan menampilkan list laptop yang sesuai dengan kategori yang sudah dipilih tadi. Misal ada nomor 1 laptop A, kemudian nomor 2 laptop B, kemudian yang ketiga ada laptop C. Dan ketika kita memilih salah satu laptop, maka kita akan mengambil data dari array lagi dengan laptop yang sesuai kategori dan sesuai dengan laptop yang telah dipilih, dan kemudian akan menampilkan spesifikasi laptop yang telah dipilih sesuai dengan apa yang sudah dipilih. Misal kategori misal laptop A dengan berbagai macam spesifikasinya dengan lengkap akan diberitahukan. Dan ketika sudah selesai melihat spesifikasi, aplikasi ini akan bertanya apakah Anda ingin memilih lagi laptop. Jika iya, maka akan kembali memilih laptop, dan Anda bisa memilih laptop kembali dari nomor urut 1 sampai sekian. Dan ketika tidak, maka
maka akan kembali ke kategori. Dan ketika ditanya lagi apakah Anda ingin kembali ke kategori, nah jika iya, Anda bisa memilih kategori yang lain, misal content creator atau kategori pelajar. Dan ketika memilih tidak, maka Anda akan dikembalikan atau ditanya kembali apakah Anda ingin login atau kembali lagi ke menu pertama yang dimana ada login, kemudian ada guest dan juga ada panduan user. Nah, ketika Anda memilih iya, Anda bisa memilih salah satu menu tersebut, dan ketika Anda memilih tidak, maka program akan selesai. Jadi ketika Anda sudah berhasil login admin, maka Anda akan diarahkan ke menu admin yang dimana di sana terdapat 4 menu, yang diantaranya ada satu melihat laptop, kemudian yang kedua ada menambah laptop, yang ketiga ada menghapus laptop, dan yang keempat ada panduan admin. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 terlebih dahulu, yaitu tentang melihat laptop, yang dimana ketika Anda mengklik nomor 1 maka Anda akan dialihkan ke menu kategori, yang diantaranya ada kategori gaming, kategori content creator, dan juga kategori pelajar. Nah, ketika Anda memilih salah satu dari kategori tersebut, maka Anda akan diarahkan ke list laptop. Nah, akan tetapi ketika Anda salah memilih mungkin yang tidak, maka sistem akan memberitahu Anda bahwa kategori tersebut tidak ada. Nah, ketika tadi Anda di menu list laptop, Anda bisa memilih salah satu dari laptop yang ada yang Anda ingin ketahui spesifikasi lebih lengkap, yang dimana ketika Anda mengklik atau memilih salah satu nomor di list laptop itu, maka akan dimunculkan spesifikasi yang lebih lengkap. Dan ketika sudah diperlihatkan spesifikasi yang lebih lengkap, maka Anda akan ditanya oleh aplikasi ini apakah Anda ingin melihat list laptop kembali. Nah, jika iya, Anda bisa melihat list laptop yang lain, dan jika tidak, maka Anda akan ditanya apakah Anda ingin kembali ke menu kategori, dan jika ya, Anda bisa memilih kategori yang lain, mungkin gaming, mungkin content creator, atau mungkin pelajar. Dan jika tidak, maka Anda akan diarahkan kembali ke menu admin. Nah, kemudian di menu admin ini ada yang nomor 2, yaitu menambahkan data laptop. Nah, ketika Anda memilih nomor 2 atau menambah data laptop, Anda akan diarahkan ke kategori lagi, yang dimana di kategori tersebut ada 3 kategori seperti biasa, gaming, dan kreator, dan juga pelajar. Nah, di sini Anda akan disuruh untuk Anda ingin menambahkan data laptop di kategori yang mana. Nah, ketika Anda sudah memilih salah satu kategori tersebut, Anda akan diarahkan atau disuruh untuk memasukkan atau menambahkan data-data dari laptop, misal nama, resolusi, OS, RAM, dan sebagainya. Nah, ketika sudah Anda lengkapi, maka data laptop berhasil ditambahkan. Dan ketika sudah berhasil ditambahkan, maka selesai, dan Anda akan ditanya oleh aplikasi ini apakah Anda ingin kembali memilih kategori yang ingin ditambahkan, dan jika iya, Anda bisa menambahkan data laptop di kategori yang lain, dan jika tidak, maka Anda akan dikembalikan ke menu admin yang tadi, yang terdapat 4 menu.
Nah, kemudian di nomor 3 ini ada menghapus data laptop, yang dimana ketika Anda memilih menghapus data laptop, maka Anda akan diarahkan lagi ke menu kategori, yang dimana Anda harus memilih salah satu dari eh, menu kategori yang ingin Anda hapus. Ketika Anda sudah memilih, maka Anda akan diarahkan ke list-list laptop, di mana di situ terdapat data-data list laptop. Nah, Anda di situ bisa memilih list laptop mana yang ingin dihapus. Nah, ketika Anda sudah memasukkan nomor urut data laptop yang ingin dihapus, maka data laptop tersebut akan terhapus secara langsung, dan akan ada pemberitahuan Anda berhasil menghapus laptop. Nah, aplikasi ini akan bertanya lagi, apakah Anda ingin menghapus data laptop lagi? Nah, jika iya, Anda akan dikembalikan ke menu list laptop, dan di situ Anda bisa menghapus data-data laptop yang mungkin sudah terjual. Tetapi jika tidak, maka Anda akan dikembalikan ke kategori. Nah, di situ Anda bisa memilih kategori yang lain lagi yang ingin Anda hapus di list-listnya. Nah, jika di kategori Anda memilih, ketika dikembalikan lagi ke kategori Anda, apakah Anda ingin kembali ke kategori iya atau tidak? Nah, jika tidak, maka Anda akan dikembalikan ke menu admin lagi. Nah, dan yang terakhir di menu admin ini ada panduan admin, di mana ketika Anda memilih panduan admin, nah di situ akan ada langkah-langkah cara menggunakan aplikasi ini yang diperumpamakan untuk admin, yang dimana ketika admin tidak mengetahui cara memakai aplikasi ini, maka admin bisa memilih nomor 4 terlebih dahulu, yaitu panduan admin, yang dimana di situ terdapat langkah-langkah cara menggunakan aplikasi ini. Nah, don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and I listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind, would that make you run and hide?
Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebastian Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan demo dari aplikasi yang kami bangun. Pertama-tama, tampilan di awalnya akan diberikan 3 opsi menu ya. Di sini satunya ada admin, 2 ada user, ketiganya ada panduan user. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari admin. Untuk masuk ke admin kita tinggal ketikkan 1, lalu di enter. Di sini akan disuruh memasukkan username dan passwordnya seperti biasa, login seperti biasa. Namun kalau misalkan kita salah memasukkan di short misalkan, nah kita salah memasukkan di sini, otomatis kita akan diberitahu, ada pemberitahuan bahwa password yang Anda masukkan salah. Silakan login kembali. Otomatis program akan mengulang kembali untuk login. Namun ketika username sama halnya dengan username yang salah. Misalkan kita memasukkan username yang salah namun password yang benar. Di sini akan ada pemberitahuan bahwa username yang Anda masukkan salah. Silahkan login kembali. Namun dan kalau misalkan username dan passwordnya salah, kita akan diberitahu bahwa username dan password yang Anda masukkan salah. Setelah itu kita langsung saja login Luxury sebagai admin. Luxury. Nah, ketika berhasil di sini kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa login admin berhasil. Selamat datang admin Luxury Labs. Nah, di sini akan ada menu. Di sini menu admin terdapat 4 menu, yaitu untuk melihat laptop dari setiap kategorinya, menambahkan laptop, menghapus laptop, dan panduan admin. Pertama-tama, agar tidak bingung, kita melihat dulu panduannya. Kita tinggal ketikkan 4. Nah, di sini ada panduannya, misalkan di menu 2 untuk menambahkan laptop, dan ketika mengisi kolomnya, ketika ingin menambahkan spasi, mengetik spasi, harus diganti menjadi underscore agar aplikasi dapat menyimpan. Kita kembali untuk melihat dulu menu pertama ya. Nah, menu pertama yaitu untuk melihat laptop. Ketika masuk menu, jadi di sini ketika masuk setiap menunya, misalkan menu ke-1, ke-2, ke-3, otomatis yang pertama muncul yaitu memilih kategori. Kenapa? Karena di sini ada 3 kategori, yaitu kategori gaming, content creator, dan pelajar. Hal ini untuk mempermudah maksud kami di sini untuk mempermudah gitu. Jadi kita nggak pusing, nggak semua laptop dimasukin semua gitu di dalam satu ruangan lah istilahnya mah. Jadi ini tuh dibagi dengan 3 ruangan. Jadi ada gaming, content creator, dan pelajar. Di kategori gaming ini sudah ada laptop yang tentunya spesifikasinya sesuai dengan kategorinya. Misalkan kita ketik 3. Nah, di sini akan muncul
nama laptop, ukuran layar, resolusi layar, prosesor, VGA, storage, RAM, OS, lalu kelengkapan dan harga kisarannya. Kemudian di sini akan ditanyakan ingin kembali ke menu pilihan laptop, maksudnya tuh ke list ini. Nah, karena saya di sini tidak akan melihat list lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat dulu. Kan lihat lagi ya. Terus memasukkan nomor yang salah misalkan di sini ya. Kita masukkan nomor yang salah, otomatis akan ada pemberitahuan. Maaf, kategori yang Anda masukkan tidak valid. Jadi si nomor ini nggak ada gitu. Kasih tahu. Lalu akan ditanya lagi apakah ingin memilih kembali gitu ke list laptop. Di sini tidak. Setelah diketik tidak di sini, otomatis akan ditanya apakah Anda ingin melihat kategori lain. Nah, di sini kita tergantung kita gitu. Di sini ingin melihat kategori yang lain atau tidak. Di sini saya akan ketik ya dulu. Nah, akan otomatis kembali untuk memilih kategori. Di sini kita ketikkan 2. Seperti tadi ini akan muncul spesifikasinya. Di sini kita akan ke kategori, namun ketika kita ketik salah di sini juga akan muncul nomor kategori yang masukkan salah gitu. Lalu akan ditanya apakah Anda ingin melihat kategori lain. Kita ketik tidak karena ingin ke menu. Di sini akan ditanya kembali ke menu ya atau tidak. Kita karena di sini saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu menambahkan laptop. Saya akan ketik ya, lalu ketik 2 untuk menambah laptop. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita masuk di setiap menunya akan diberikan pilihan kategori. Di sini saya akan menambahkan di kategori gaming. Ketika sudah masuk ke kategori gaming, otomatis langsung menambahkan laptopnya gitu. Dan pertama-tama memasukkan nama laptopnya, misalkan Legion. Seperti panduan yang ada di atas untuk admin tadi, untuk menggunakan spasi diganti menjadi underscore agar data tersimpan gitu ya. Legion Nah, ini aja. Setelah itu kita akan memasukkan setiap kolomnya sesuai seperti ini. Ukuran layar, resolusi layar, prosesor, VGA, storage, RAM, OS, kemudian kelengkapannya, charger original, lalu kisaran harganya di sini. Maka di sini saya masukkan dulu ya ukuran layarnya 15 inci underscore inci, resolusinya Oke. Spesifikasi prosesornya. Maaf tadi ke enter ya. Intel. Oh maaf. Tempat spasi. Hello Core. Intel Core i5. Kemudian VGA-nya RTX 1060
storage 12 GB 16 GB. OS-nya Windows 11. Kelengkapannya charger original, lalu kisaran harganya 9,4 sampai 10,9. Di sini akan ada pemberitahuan data laptop berhasil ditambahkan. Untuk memastikan apakah laptop ini sudah ditambahkan atau belum gitu ya, kita tinggal kembali ke menu, kemudian pilih mau salah, kita ketik tempat saja di sini, tanya, kembali ke menu. Di sini kita ketikkan 1. Tadi saya menambah di kategori gaming, otomatis di kategori gaming ada nomor 6. Jika kita lihat, nah isinya pun sama seperti tadi. Nama laptop, ukuran layar, resolusi layar, prosesor, VGA, storage, RAM, OS, dan kelengkapan serta harga kisarannya. Nah, kita dan data ini tidak akan masuk ke kategori lain gitu, misalkan ke kategori konten kreator atau pelajar. Untuk membuktikannya, saya akan melihat lagi di kategori, melihat kategori ya, kita ketik 2. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi, otomatis tidak akan masuk ke kategori lain. Jadi di sini tidak akan ada. Kita kembali ke menu saja. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghapus laptop yang sudah terjual. Kita ketikkan 3. Sama halnya seperti tadi, kita akan disuruh untuk memilih kategori mana yang akan dihapus laptopnya. Di sini saya akan memilih kategori ketiga. Saya akan menghapus kedua ya. 2. Di sini akan ada pemberitahuan laptop berhasil dihapus. Lalu saya akan menghapus kategori gaming. Jadi untuk keluar dari sini, di sini kan ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghapus laptop lagi? Ketika kita ketika, kita akan mengulang kembali dan menghapus laptop lainnya di kategori yang sama, kategori pelajar yang tadi pilih. Untuk keluar, kita ketikkan tidak, diberikan pemberitahuan bahwa laptop yang sudah terjual sudah dihapus dari daftar, yaitu daftar array itu sendiri, karena saya menggunakan array sebagai penyimpanan datanya. Lalu saya akan melihat kategori lain. Di sini saya akan masuk ke 1. Di sini kan tadi awalnya 5 ya sebelum ditambahkan, dan sudah ditambahkan jadi 6. Lalu saya akan menghapus nomor 2 yang Lenovo. Nah, lalu ketika akan menghapus kembali selain Lenovo, misalkan saya ingin menghapus MSI gitu ya, tekan Y. Nah, otomatis urutan yang laptop yang sudah dihapus itu akan hilang dari list laptop ini. Kemudian urutannya akan berurut sesuai dengan banyaknya laptop yang tersedia, seperti yang sudah ditampilkan di sini. Misalkan saya ingin menghapus yang Asus 3 misalnya, kita kembali untuk melihat memastikan bahwa laptop ini sudah terhapus. Tidak ke menu.
Nah, tadi kan yang dihapus tuh kategori ketiga dan ke-1 ya. Di ketiga ini sudah bisa dilihat di sini sesuai dengan apa yang sudah dihapus, serta urutannya akan berurut sesuai dengan banyaknya laptop yang terdaftar gitu. Nah, ketika ketikan 4 juga akan memunculkan sesuai namanya, Dell Latitude D. Nah, sesuai dengan ini. Jadi tidak apa ya? Tidak terdapat bug gitu. Lalu saya akan melihat yang kategori gaming. Nah, di gaming pun sama. Tadi kan menghapusnya 2 ya, Lenovo dan Asus. Di sini otomatis urutannya juga mengikuti dengan apa yang terdaftar di datanya gitu. Nah, di sini pun ketika ketikan 4, otomatis yang keluar sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini. Lalu untuk kembali ke menu user, kita cukup ketikan tidak di sini. Nah, di sini kita ketik tidak. Nah, pas kembali ke menu, kita cukup ketikan tidak, maka akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin login kembali? Di sini kita ketikan ya untuk login kembali gitu, untuk memilih user atau admin. Namun ketika kita ketik tidak, program otomatis akan selesai gitu. Saya akan ketikkan ya. Nah, otomatis akan kembali ke menu awal antara admin dan user gitu, pemilihan. Di sini saya akan melihat panduan dulu, panduan untuk usernya. Panduan user ini cukup sederhana ya. Di sini cuman bisa melihat seperti halnya tadi di admin. Kita ketik ya untuk kembali. Nah, kita akan login sebagai user. Nah, ketika login sebagai user, di sini tidak akan diminta username atau password karena ini sifatnya user. Jadi tidak membutuhkan username dan password. Nah, ketika sudah masuk, kita akan disuguhkan, ditampilkan sesuai dengan kategori. Kategori 1 gaming, 2 content creator, 3 kategori pelajar. Dan ini data dari kategori ini, laptopnya akan muncul sesuai dengan admin yang tadi kan sudah dihapus. Ini kategori gaming ada yang dihapus, kalau nggak salah jadi tinggal 4 laptop lagi ya, dan 1 laptop yang baru termasuk dari 4 itu. Kita ketikkan 1. Nah, otomatis data yang tadi sudah dihapus ditambah oleh admin, user juga mengikuti selama aplikasinya belum diselesaikan gitu. Ketikan 4 juga akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi di admin. Jadi user ini dapat melihat laptop apa saja yang sudah ditambahkan gitu dari admin, namanya juga kan user gitu. Dia akan melihat spesifikasinya gitu, seperti itu. Dan ini pun sama. Di sini kembali ke laptop tidak, kita memilih kategori nomor 3 pun kan tadi sudah dihapus ya. Nah, sama akan mengikuti. Ketika kita ketikkan 5 di sini, otomatis tidak akan ada, kategori yang Anda masukkan tidak valid. Jadi si nomornya tuh tidak ada, otomatis akan ditanya lagi apakah ingin melihat laptop kembali gitu, list laptop kembali atau tidak. Nah, saya ingin menyelesaikan programnya, kita tidak. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, apakah Anda ingin login kembali? Ketika tidak, maka programnya akan selesai. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjut sebagai penutup oleh Rasya. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dani Aidil dan rekan-rekan yang sudah membantu. Kami pamit undur diri dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. You take me high.